Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya, Dian Salma Nabila, Triwahyuni, Ira Kasmira, dan saya sendiri, Kamriani, ingin menjelaskan manajemen perhotelan, khususnya sistem informasi manajemen. Sebelum saya membahas sistem informasi manajemen, saya akan menjelaskan pengertian manajemen hotel. Manajemen hotel adalah studi dan praktik efektif serta seni untuk menjalankan bisnis hotel, restoran, dan bisnis pariwisata lainnya yang berhubungan dengan bidang perjalanan supaya akan lebih lancar, nyaman, berkualitas, sehingga memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen, yang pada tujuannya adalah menghasilkan margin keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Manajemen hotel melibatkan kombinasi berbagai keterampilan seperti manajemen pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan, keterampilan hubungan antar manusia, ketangkasan, dan lain-lain. Hotel merupakan generator utama di industri pariwisata. Manajemen hotel adalah memastikan melibatkan semua operasi, termasuk akomodasi, makanan, dan minuman. Layanan hotel lainnya dapat berjalan dengan lancar. Manajemen hotel terdiri yaitu manajer hotel. Manajer hotel adalah orang yang mengelola operasional sehari-hari dalam manajemen hotel. Hotel besar selalu memiliki tim untuk manajemen, di mana setiap anggota tim berkonsentrasi pada daerah kepentingan tertentu. Manajer hotel bertanggung jawab atas operasi yang efisien dan menguntungkan bagi perusahaan mereka. General Manager Hotel bertugas mengontrol keuangan, rumah tangga, kualitas pelayanan dan makanan, dekorasi dan interior, serta pembentukan norma-norma yang harus diikuti oleh staf sambil memberikan layanan mereka kepada para tamu. Sedangkan tugas dari Assistant Manager adalah untuk mengawas operasional sehari-hari dari departemen. Hotel besar memiliki manajer residen untuk menyelesaikan masalah sepanjang waktu. Di sini para manajer departemen yang berbeda diawasi oleh manajemen puncak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa departemen utama yang terdapat dalam manajemen perhotelan. Yang pertama, front office. Front office adalah pusat segala kegiatan. Segala urusan yang dilakukan di sini termasuk penyediaan informasi, membuat pesanan kamar, dan memproses segala proses check-in dan check-out. Selain tugas yang dilakukan oleh Departemen Personalia, hampir semua kegiatan yang ada di front office berhubungan dengan tamu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kata lain, front office adalah jantung dan pusat dari segala macam kegiatan para tamu. Kemudian, sales and marketing. Sales and marketing adalah departemen yang terus berhubungan dengan agen perjalanan dan operator wisata. Kemudian F&B departemen. Departemen ini adalah pusat industri hotel dan bertanggung jawab terhadap makanan yang disusun dan disajikan oleh pihak hotel. Selanjutnya housekeeping departemen. Fungsi utama dari housekeeping departemen yaitu bertugas untuk membersihkan kamar tamu, baik yang terisi maupun yang kosong. Karena housekeeping harus selalu menjaga keadaan kamar agar selalu siap digunakan. Selain itu, housekeeping departemen juga dapat melaporkan keadaan kamar yang masih dalam proses perbaikan. Serta housekeeping departemen juga dapat melaporkan perbedaan jumlah orang atau PAX dari data yang dilaporkan oleh front office pada saat registration. Perbedaan PAX akan sangat menentukan dapat mempengaruhi harga kamar ataupun jumlah orang yang mengkonsumsi breakfast di restoran. Yang terakhir, manajemen sumber daya manusia perhotelan. Salah satu departemen yang paling penting dari setiap staf hotel adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yang tepat dapat membedakan antara menjalankan hotel dengan sangat baik atau buruk pada suatu industri perhotelan. Manajer sumber daya dari manusia dapat mengontrol hotel hampir secara keseluruhan. Hal ini membuat pentingnya manajemen sumber daya manusia untuk hotel. Para karyawan yang dipekerjakan di hotel benar-benar dapat mengubah kualitas pelayanan dan suasana hotel secara keseluruhan. Ini berarti bahwa sangat penting untuk memilih pekerja yang optimis, pekerja yang penuh dedikasi untuk setiap posisi. Ini adalah tugas dari manajer sumber daya manusia untuk memastikan bahwa orang yang baik dan berkualitas dipilih untuk bekerja di hotel. Selanjutnya, untuk membahas sistem informasi manajemen, materi tersebut akan disampaikan oleh rekan saya. Kita masuk ke materi sistem informasi manajemen.
Di sini dikemukakan oleh 3 para ilmuwan. Yang pertama yaitu Robert Gamodick dan Joel Eros mengemukakan sebagai proses komunikasi di mana input dan output yang direkam, disimpan dan diproses untuk pengambilan keputusan mengenai perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Yang kedua, di sini menurut Edgar F. Huse dan James L. Bodick, menurutnya, sistem adalah suatu seri atau rangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung sedemikian rupa sehingga interaksi dan saling pengaruh dari satu bagian akan mempengaruhi keseluruhan. Nah, di sini yang ketiga yaitu menurut Stoner mendefinisikan SIM merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan operasi secara efektif dan pengendalian. Adapun fungsi sistem informasi yaitu yang pertama mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Yang kedua memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen. Yang ketiga memanajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga. Yang kelima, penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan, dan mengontrol aktivitas. Jadi SIM atau dapat diartikan sebagai sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Definisi sebuah sistem informasi manajemen merupakan istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Kemudian ada pun tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, kegunaan atau fungsi sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dari teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang kedelapan, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang kesembilan, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Yang ke-10, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Yang ke-11, SIM untuk pendukung pengambilan keputusan. Penting sistem informasi pada perusahaan bisnis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu A. Investasi di dalam teknologi sistem informasi. Yang B.
Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya low cost leadership. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, yaitu A. Penggunaan ATM. Yang B. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis, yaitu yang A. Mengembangkan jaringan telekomunikasi. Yang B. Merancang kampanye pemasaran untuk menjual produk baru kepada konsumen berbasis IT. Yang C. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat putusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bermakna. Yang keempat, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, yaitu A. Investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya low cost leadership. Yang B, dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi, perusahaan juga dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut atau barrier to entry dengan jalan meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. Selain itu, cara lain yang ditempuh adalah mengikat atau lock-in konsumen dan pemasok dengan cara membangun hubungan baru yang lebih bernilai dengan mereka.